Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Numatti'uhum qalilan thumma naṭarruhum ila 'adzabin ghalidh. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian sholawat dan salam tetap kita curahkan keharibaan junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala. Dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ingin dipertemukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 4 hal yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah umur kita dipergunakan untuk apa? Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, tatkala kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur, kita diberikan kesehatan, tetapi sedikit pun kita tidak pernah membalas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja memberikan kepada kita nikmat sedikit pun, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ajab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita diberikan ilmu, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kebaikan dan balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, menjalankan rutinitas kita. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita tidak bisa bernapas. Mungkin hari ini kita tidak bisa menjalankan segala kesibukan dan rutinitas kita. Maka dari itu, jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangannya dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harta kita didapatkan dari mana dan dipergunakan untuk apa? Mungkin kita saat ini bergelimang harta. Mungkin saat ini warisan kita di mana-mana. Kita terlahir dari keluarga yang sangat kaya. Namun, kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Betapa banyak saudara-saudara kita yang di luaran sana yang menangis dan kelaparan. Tetapi kita di rumah, di dalam rumah ini, kita bergelimang harta, kita bergelimang uang. Namun saudara-saudara kita merasakan kepedihan hidup di luar sana, tidak mempunyai rumah. Bayangkan ketika kita saat ini sedang berenak-enakan di dalam rumah, kita sedang menikmati apa yang Allah berikan,
Ketika kita melihat saudara-saudara kita menangis dan kelaparan, mereka ingin membeli makanan, mereka ingin memberikan susu kepada anaknya, namun mereka tidak punya uang. Orang yang jolim adalah ketika kita merasa kenyang, ketika kita makan serba mewah, kita makan di restoran, sedangkan saudara kita, tetangga kita tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai uang untuk membeli sebuah beras. Jangan harap harta kamu berkah. Jangan harap harta kamu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau melihat saudara-saudaramu menangis dan kelaparan, sementara engkau dan keluargamu di dalam rumahmu, engkau merasakan begitu nikmat harta yang engkau miliki saat ini. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratul mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakan untuk apa? Tatkala kita dahulu kita menjadi orang, atau kita sebelum menjadi saat ini, kita diberikan ilmu melalui perantara guru-guru kita. Allah menitipkan kita ilmu sementara melalui perantara guru kita. Namun ketika kita saat ini sedang menduduki jabatan tertinggi, kita menduduki apa yang kita punya saat ini, sedangkan guru kita yang telah memberikan kita ilmu, mereka tanpa pamrih memberikan kita ilmu. Kita melihat guru kita, mereka hidup kesusahan. Apa yang kita peroleh ketika kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita? Namun ketika mereka hidup dalam kesusahan, kita yang saat ini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang banyak dikagumi semua orang, menjadi orang yang terpandang di masyarakat. Kalau bukan perantara guru kita, mungkin saat ini kita tidak bisa dipandang oleh orang lain. Mungkin saat ini kalau kita tidak diberikan ilmu melalui guru kita, detik ini juga kita dipandang sebelah mata oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratul mu'minin rahimakumullah. Ketika Anda saat ini sedang menduduki jabatan tertinggi di perusahaan Anda, ketika Anda memiliki fasilitas yang serba mewah yang dipergunakan oleh keluarga Anda, ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Mungkin saat ini kita hidup di dunia ini, kita merasa paling tinggi, kita merasa paling dihormati oleh orang lain, kita merasa dipuji-puji orang lain. Namun Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami jatuhkan mereka ke tempat yang paling rendah serendahnya. Namun Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan dan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu mereka yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratul mu'minin rahimakumullah. Yang keempat adalah masa muda dipergunakan untuk apa? Ketika kita muda, Allah berikan kita kekuatan yang sangat begitu bermanfaat untuk diri kita pribadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat, sedangkan fisik kita
tubuh kita sehat begitu bugar. Namun muadzin memanggil kita, hayya 'alas shalah, kita melangkahkan kaki. Satu langkah pun kita tidak mau ke masjid. Ini yang suatu saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan masa muda kita. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Kesimpulan dari 4 hal tersebut yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Numatti'uhum qalilan tsumma natarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kata Allah, kami biarkan mereka bersenang-senang dulu sesaat. Allah membiarkan kita dalam hidup ini, dalam dunia ini kita bergelimang harta. Allah katakan, kami biarkan mereka bersenang-senang dulu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami paksa mereka untuk masuk ke dalam azab. Bayangkan jamaah sekalian, ketika kita hidup saat ini, detik ini juga kita sering tidak memanfaatkan waktu begitu bagus. Kita tidak bisa memanage waktu dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ada jutaan, ribuan orang di dalam kubur yang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali agar mereka mengerjakan amal soleh. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Al-Fakir. Apabila terdapat kata-kata Al-Fakir yang salah, itu datangnya dari Al-Fakir pribadi. Namun apabila terdapat kata-kata yang boleh jamaah sekalian petik, apabila kata-kata yang sangat termotivasi apa yang Al-Fakir katakan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.